kali ini saya akan ke bab 5 yaitu Mikrotik Akses. Ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada metode akses router board, router OS, kemudian akses router board menggunakan Winbox, kemudian menu hostname IP address pada Winbox, pengenalan tampilan Mikrotik pada Winbox, 5. Akses router virtual VNet Lab dan dengan Winbox, 6. Webfig, 7. Quetzig, 8. Telnet dan SSH, yang ke-9 konsep serial console. Oke, kita akan menuju ke materi pertama yaitu metode akses router OS. Mikrotik bisa diakses melalui router OS atau perangkat yang menjalankan router OS tersebut. Bisa dikenal sebagai dengan network dan cara akses Mikrotik ini menggunakan rel device ataupun bisa menggunakan router OS yang kita install di PC. Nah, jadi setelah perangkat Mikrotik sudah tercolok ke PC, diperlukan aplikasi untuk proses dan cara akses Mikrotik beragam sekali ya teman-teman. Seperti kita bisa menggunakan serial console, keyboard, dan lain-lain. Dan untuk saat ini yang sering digunakan adalah kita menggunakan Winbox ya teman-teman. Ketika pertama kali berhasil mengakses Mikrotiknya, maka ada informasi router OS default configuration dan selain Winbox kita bisa juga menggunakan VTV, API, Quetzig atau Webfig HTTP, kemudian FTP ini untuk mengambil data Mikrotiknya yang ada Quetzig dan Webfig. Kita menggunakan HTTP, jadi nanti kita mengakses itu melalui HTTP menggunakan aplikasi pencarian seperti Google ya teman-teman. Untuk pembelajaran administrasi saringan Mikrotik kita menggunakan VNet Lab. Nah, jadi teman-teman tidak usah khawatir kalau tidak punya perangkat akses. Jadi kita belajar untuk pembelajaran jaringan Mikrotik menggunakan aplikasi VNet Lab. Kemudian kita akan ke materi yang kedua yaitu akses router board menggunakan Winbox. Yang kedua oke teman-teman, di sini kita masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini kita masuk ke router board with Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses konfigurasi router adalah menggunakan Winbox rel device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows terkait Microsoft dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Available access by MAC and IP address itu kita menggunakan usernya admin, passwordnya blank. Dan teman-teman dapat menghubungkan jangan dicolok port 1 ini karena ada firewall dan biasa digunakan untuk terhubung ke internet. Dan setelah laptop sudah terhubung dengan router board, pastikan lampu router board-nya itu menyala, kemudian laptop buka. Kemudian kita akan buka ke aplikasi Winbox-nya ya teman-teman.
tampilan awal seperti ini ya teman-teman. Pastikan mikrotik tadi teridentifikasi child default atau identik hostname-nya mikrotik. Tapi belum ada IP address-nya. Nah, untuk pertama kali kita login MAC address-nya, dan kita akan cek di Windows Defender Firewall. Liarkan ke halaman change through itu menu hostname pada IP address pada Winbox. Ketika sudah memasuki elemen selanjutnya, tampilan Winbox ini kita bisa memberikan identitas atau nama untuk router kita. Pada defaultnya hostname router itu mikrotik. Nah, kita bisa mikrotik ya teman-teman. Nah, kita bisa ganti sesuai kebutuhan. Caranya untuk gantinya yaitu sistem, kemudian identity, kemudian kita di sini bisa cek ganti. Nah, saya ganti dengan nama saya sendiri yaitu Salsa. Kemudian kita bisa klik OK. Nah, kemudian di sini sudah terganti ya teman-teman. Jadi tadi yang mikrotik udah diganti menjadi nama saya. Kemudian kita akan mengajarkan IP address. Kita akan klik IP. Kemudian kita klik di address. Kemudian kita akan klik opsi. Kemudian kita akan masukkan yang tadi dipindah yaitu 192.168 itu 49 itu itu 9 itu 62. Kemudian masukkan Ethernetnya, kita pilih Ethernet 2. Kemudian kita klik apply. Nah, otomatis nanti network itu akan terisi sendiri. Kemudian kita klik OK. Dan di sini kita sudah selesai untuk menambahkan IP address pada Winbox. Kita akan ke materi yang keempat yaitu pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Oke teman-teman, kita masuk pada Winbox. Nah, Winbox itu merupakan salah satu metode untuk mengakses mikrotik. Saya akan menjelaskan fitur-fitur atau tampilan pada Windows dari mulai yang paling awal. Ini pastikan Winbox dipakai itu versi 6.49 yang terbaru. Saya jelaskan yang pertama itu di sini sudah masuk ke tampilan awal, yaitu sebelumnya kan ada connect to common, kemudian login password, mikrotik, dan kita bisa menggunakan MAC address-nya. Menggunakan MAC address, kemudian di sini kita untuk login kita menggunakan yang admin ya teman-teman. Terus ini
IP-nya yaitu 192, atau 68, atau 49, atau 63. Oke, kita akan mulai penjelasan tampilan di Windows. Kita mulai dari yang paling atas, yaitu admin ini adalah user digunakan akses MikroTik, kemudian add ini informasi login. Kita menggunakan MAC address-nya ya teman-teman. Atau di sini terdapat user. Di sini saya sudah mengganti usernya pada aplikasi Winbox-nya sendiri, kemudian aplikasi Winbox-nya sendiri, kemudian di sini ada versi aplikasi Winbox. Saya menggunakan versi yang terbaru, kemudian CHR ini terdapat jenis MikroTik. Lanjut kita ke bawah. Nah, di sini terdapat session, yaitu menyimpan Winbox kalian seperti menu apa saja yang ditampilkan, setting untuk zoom in atau zoom out. Kemudian di sini terdapat dashboard, opsi undur mode yang digunakan untuk remote access, kemudian ada juga menu setting. Menu setting kita di sini bisa klik kanan. Metodenya ada HP, kemudian ada add time, add date, add CPU, add memory, add uptime. Add time itu menunjukkan waktu MikroTik, kemudian kita bisa klik lagi yaitu edit tanggal ya teman-teman. Kemudian add CPU yaitu memori kita. Add memori RAM MikroTik ada update dia beberapa lama MikroTik update. Kemudian di sini ada fitur quick check, konfigurasi cepat menu utama dalam satu layar bisa digunakan untuk MikroTik dalam fitur ViraWell. Kemudian di sini terdapat Chapsman. Dia mengontrol akses point yang lebih dari satu dalam waktu bersamaan. Dan ada interface, yaitu informasi MikroTik kita break. Di sini itu berguna untuk menggabungkan beberapa board menjadi satu jaringan network mesh ini untuk konfigurasi HWMT pada wireless. IP, banyak menu di IP bisa konfigurasi wireless, address, dan lain-lain, yaitu ada routing. Kita bisa menggunakan untuk proses melakukan routing dan ada sistem banyak. Kemudian ada sistem banyak menu seperti shutdown, ada file-file isi harddisk MikroTik, log, konfigurasi radius untuk radius klien, dan di sini ada touch sebagai alat. Materi yang kelima yaitu akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Untuk mempelajari MikroTik tidak harus menggunakan perangkat keras. MikroTik kita bisa melakukan cara virtual. Untuk pelajaran administrasi jaringan MikroTik ini akan menggunakan environment, diantaranya kita akan memakai Pinet Lab, dan Pinet Lab sendiri adalah lab alat
Lab alat yang persiapkan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik. Jadi kita akan mempersiapkan environment Pinet Lab. Persiapkan aplikasi mikrotik, kemudian persiapkan topologi cloud init dan router virtual mikrotik. Lakukan routing antara host dengan perangkat virtual mikrotik. Connect virtual mikrotik using Winbox. Oke teman-teman, kita sudah berani di Pinet Lab menggunakan VMware. Kita buka VMware. Dari sini saya sudah login ya teman-teman. Kita akan menggunakan root, passwordnya Pinet. Kita memerlukan waktu 2 atau 3 menitan. Nah, kita akan login yaitu root root, kemudian kita akan login Pinet. Nah, di sini kita terdapat IP yaitu 192.168.149.162. Nah, kemudian kita akan login ke Pinet Lab ke Google ya teman-teman. Kemudian kita akan memasukkan IP yaitu 192.168.149.162. Kita enter. Nah, di sini saya membuatnya yaitu default konsolnya kita ubah menjadi kita sudah, kemudian kita kan sudah add an object network dan di sini untuk name-nya yaitu mikrotikcon. Kita pilih sebelumnya saya sudah pernah buat
Kemudian kita akan sudah menyalakan ke awannya. Dan kita cek HTML-nya. Nah, ini sudah aktif ya teman-teman. Kemudian kita untuk login kita buka. Kemudian kita klik 2. Nah, ini kita akan login kan ke materi yang ke-6 yaitu Webfix. Oke teman-teman, kita sudah memasuki pembahasan yang lainnya mengakses router board with Webfix. Nah, untuk metode agar bisa mengakses mikrotik salah satunya yaitu kita menggunakan Webfix. Nah, Webfix sendiri itu diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox, support IPv4 and support HTTP and HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk mengakses router board via Webfix bisa dengan mengetikkan IP router pada browser. Langsung kita ke Winbox-nya, kemudian kita akan ketik ke. Nah, di sini itu ada tampilan Webfix ya teman-teman. Itu kita bisa melihat Nah, di sini sama seperti di Winbox ya, karena dia alternatif dari Winbox. Kemudian di sini terdapat quick set. Kita bisa klik di sini, kemudian ada terminal juga. Nah, di sini teman kita ke materi yang ke-7 yaitu quick check, yaitu konfigurasi cepat setting dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox. Nah, di sini itu tampilan quick check ya teman-teman. Kita bisa buka di Winbox. Kita ketik yang ini. Di sini saya akan mempraktekkan atau memberitahu teman-teman tentang fitur quick set yang ada di Winbox. Nah, quick set ini dia bisa digunakan untuk konfigurasi router secara cepat dalam satu tampilan saja. Nah, Webfix ini kita bisa melalui Nah, di sini juga ada tampilan Webfix juga. Ataupun Winbox, langsung saja kita praktekkan di Winbox. Nah, di sini fitur quick check, kemudian di sini untuk konfigurasi ya teman-teman. Bisa melakukan di tampilan ini saja. Jadi teman-teman nanti bisa konfigurasi untuk IP address, netmask, dan get. Ke materi yang ke-8 yaitu remote access telnet dan SS ya. Nah, di sini Basic and Terminal Command Line Interface atau akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, Console, New Terminal, Winbox, dan Terminal Webfix.
digunakan untuk merunning strip atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Untuk mengakses router via RAN mode, SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY dan lain-lain. Ini kita sudah memasuki PNet menggunakan IP. Nah, di sini sudah masuk ya 192.168.149.166. Kemudian kita akan memasuki PuTTY. Dan di sini kita akan mengetik 192.168.149.166. Tepatnya 2023. Nah, di sini ya teman-teman tampilan PuTTY-nya. Nah, ini sudah berhasil. Tampilan SSH-nya juga, SSH-nya juga sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuki ke materi yang ke-9, yaitu serial console. Serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendisable semua interface pada mikrotik. Serial console dibutuhkan saat kita menggunakan netin install remote via serial console membutuhkan kabel DB-9 atau konverter USB ke DB-9. Menggunakan program Hyper Terminal Baud Rate 11.500-200 data bits, 8 party non-stop bit 1 dan flow control. Dan cara menggunakan serial console yaitu masuk ke terminal seperti PuTTY, pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speedboardnya 115.200 khusus perangkat mikrotik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.